Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riza Rianti Lubis dengan NIM 181449953. Kali ini saya akan mempresentasikan materi yaitu hukum paten dan merek. Langsung saja, kita langsung ke hak kekayaan intelektual. Apa sih hak kekayaan intelektual? Hak kekayaan intelektual sebagai hak yang mengakomodasi semua hasil olah pikir manusia akan menjadi faktor penting yang utama dalam pengembangan dan pembangunan manusia berbasiskan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itu diperlukan pemahaman secara menyeluruh mengenai aspek-aspek atau dimensi terkait dengan hak HI. Di samping itu, sangat diperlukan pengetahuan mengenai sejarah perkembangan hak HI di Indonesia dari era industri sampai era globalisasi saat ini. Tujuan umum diberikan materi pengertian sejarah HKI ini adalah agar mahasiswa mempunyai pemahaman dan kemampuan untuk menjelaskan tentang apa itu HKI, aturan-aturan terkait dan sejarah perkembangan di Indonesia baik dalam lingkup pribadi maupun lingkup bermasyarakat. Yang kedua ada hak atau rights. Hak yang dalam bahasa Inggris digunakan istilah rights akan memiliki banyak pengertian yang dapat dilihat apakah kata tersebut terdiri sendiri atau dalam kombinasi dengan istilah lainnya. Dalam kaitannya dengan posisi kata hak atau rights, pengertiannya akan sangat tergantung dari apakah hak sebagai kata sifat, kata keterangan, kata benda, atau kata kerja. Apakah dikaitkan dengan hukum dan atau undang-undang, maka kata hak menempati posisi sebagai kata benda dengan pengertian sebagai kepemilikan. Sebagai kepemilikan atas kebendaan tersebut, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Oleh karena itu, hak tidak pernah berdiri sendiri, akan tetapi bergabung dengan istilah lain. Misalnya, hak asasi manusia, hak hidup, hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, dan juga termasuk hak kekayaan intelektual. Dengan demikian, jelas bahwa pengertian hak dalam hak kekayaan intelektual dengan demikian jelas bahwa pengertian hak dalam bidang hukum atau undang-undang akan selalu dikaitkan dengan kepemilikan atas suatu benda, baik yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata. Selanjutnya ada kekayaan. Kekayaan sebagai istilah berasal dari kata dasar kaya dengan pengertian adanya kepemilikan atas suatu benda atau aset yang memiliki nilai baik material maupun imaterial. Adanya imbuhan kepada kaya dan akhiran an sebagai bentuk bahwa benda atau aset tersebut telah dimiliki oleh suatu pihak. Bila dibandingkan dengan kata dasar kaya dengan kata jadian kekayaan, maka akan dapat dirasakan lebih spesifik pada istilah kekayaan. Namun demikian, bila istilah tersebut dipergunakan dalam bidang hukum dan perundang-undangan, maka istilah kembali pada pengertian adanya kepemilikan terhadap kebendaan baik yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata. Dengan pengertian ini, maka pengaturan lebih lanjut akan lebih mudah dengan merujuk pada hukum kebendaan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Namun demikian juga terdapat kemungkinan pengaturan tersendiri, misalnya hak kekayaan intelektual dan hak anak lain. Intelektual bisa dikatakan sangat erat kaitannya dengan proses berpikir yang menggunakan atau melibatkan daya nalar mental yang disertai dengan alasan-alasan logis dan bukan sebagai langkah emosional. Intelektual juga akan dipengaruhi oleh pengetahuan atau knowledge. Oleh karena itu, intelektual akan dapat mengembangkan dan membangun kemampuan berpikir. Sebagai kata benda, intelektual akan terkait dengan orang-orang yang memiliki kecerdasan dalam pengolahan dan mengasah daya dan kemampuan berpikirnya secara runtun dan terdidik dalam bidang-bidang yang diminati masing-masing orang, termasuk sains, seni, dan sebagai besar aktivitas yang menarik lainnya yang melibatkan daya nalas atau pikirnya. Daya pikir seseorang tidaklah berhenti atau statis, akan tetapi dinamis sesuai dengan tingkat pemahaman dan pengetahuan masing-masing. Dengan demikian, intelektual dengan memanfaatkan daya pikir dapat melangkah buana kemanapun tanpa batas. Kekayaan intelektual. Dalam Microsoft Encarta Dictionary disebutkan bahwa kekayaan intelektual
termasuk sebagai kata benda dengan pengertian kekayaan atau karya asli yang digunakan oleh undang-undang dengan kriteria karya kreatif orisinal yang dapat diwujudkan dalam bentuk nyata, baik maupun paten, merek, atau hak cipta, dan bentuk kekayaan intelektual lainnya. Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia masih memberikan pengertian sebagai hasil reka cipta yang dimiliki seseorang. Kekayaan intelektual sebagai bentuk kekayaan yang berasal dari kemampuan intelektual manusia memiliki dimensi yang luas dan tidak terbatas. Wujud yang dikenal sehingga saat ini adalah hak cipta dan kekayaan industri. Hak cipta memiliki keberagaman turunan, begitu pula kekayaan industri. Apapun yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia dapat hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual sebagai bentuk perlindungan hukum dari kekayaan intelektual baik yang wajib didaftarkan maupun yang tidak wajib didaftarkan. Apa aja sih yang wajib didaftarkan? Yaitu hak kekayaan industri. Yang tidak wajib didaftarkan apa aja? Hak cipta dan hak-hak terkait. Dengan demikian, hak kekayaan intelektual dapat dipahami sebagai suatu hak yang dapat diperoleh atas karya-karya intelektual seseorang, baik pribadi maupun kelompok. Pengertian hak cipta. Hak cipta merupakan hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan dituangkan dalam bentuk yang khas, diberikan pada ide, prosedur, metode, dan konsep yang telah dituangkan dalam wujud tetap. Satu, yang paling utama adalah bahwa pendaftaran hak cipta bukan merupakan suatu kewajiban, akan tetapi hanya semata-mata untuk keperluan pembuktian belaka. Selanjutnya terdapat beberapa pengertian istilah yang berkaitan dengan hak cipta, antara lain pencipta. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk khas dan bersifat pribadi. Yang kedua ada ciptaan, adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keaslian dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Yang keempat adalah pengumuman, adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengendara, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun hingga ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Yang kelima adalah lisensi. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan hak perbanyakan ciptaannya atau produk hak terkait dengan persyaratan tertentu. Selanjutnya yaitu pengertian paten. Paten adalah hak eksklusif investor dan invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakannya sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan intensinya. Maksud saya inventor. Paten merupakan perlindungan hukum terhadap karya intelektual di bidang teknologi yang telah dituangkan ke dalam bentuk kegiatan pemecahan masalah yang spesifik dalam bentuk proses atau produk atau penyempurnaan dan pengembangan atas proses produk yang telah ada. Oleh karena itu, paten harus dipahami sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya tersebut atau memberikan persetujuan pada pihak lain untuk melaksanakannya. Ini bisa langsung dibaca aja, kalau kecepatan bisa di pause. Pengertian merek. Merek memiliki fungsi untuk membedakan suatu produk dengan produk lain dengan memberikan tanda, di mana tanda tersebut harus memiliki daya pembeda dan digunakan dalam perdagangan barang atau jasa. Pada praktiknya, merek digunakan untuk membangun loyalitas konsumen. Untuk Indonesia, merek dikenal lebih strategis dalam bisnis dibandingkan paten, yang masa perlindungannya terbatas dan tak dapat diperpanjang. Oleh karena itu, merek dipahami sebagai tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi
atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Di sini juga terdapat beberapa istilah yang terkait dengan merek, yaitu merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang diperdagangkan oleh seseorang, beberapa orang secara bersamaan, dan untuk membedakan dengan barang jenis lainnya. Merek jasa, merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersamaan atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenisnya. Yang keempat, yaitu merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa berkarakteristik yang sama diperdagangkan oleh beberapa orang badan hukum secara bersama-sama. Yang keempat, ada indikasi geografis, yaitu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, manusia, kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada bidang yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu ada pengertian desain industri. Desain industri sendiri sebagai sarana pelindungan atas penampilan dari suatu produk-produk industri yang dilihat dari segi estetika, kemudian penggunaan dan ergonominya. Oleh karena itu, pengertian desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi, garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk barang, komoditas, industri atau pekerjaan tangan. Istilah lain yang turut serta dalam memberikan sumbahan terhadap pemahaman desain industri adalah sebagai berikut. Pendesain adalah beberapa orang yang menghasilkan desain industri. Hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melakukan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hal tersebut. Pengertian desain tata letak sirkuit terpadu. Desain tata letak sirkuit terpadu terbagi menjadi atas layout 2 dimensi atau 3 dimensi atas sirkuit terpadu. Oleh karena itu, dalam memahaminya perlu dimengerti masing-masing frase dari desain ini dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan definisinya antara lain. Sirkuit terpadu adalah suatu produk bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimasukkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Yang kedua yaitu desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dan berbagai elemen. Sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif serta sebagai atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan 3 dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembangunan sirkuit terpadu. Yang ketiga yaitu pendesain. Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain tata letak sirkuit terpadu. Yang keempat ada hak desain tata letak sirkuit terpadu, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pendesain atas hasil kreasinya dan memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Yang kelima ada pemegang hak adalah pemegang hak desain tata letak sirkuit terpadu, yaitu pendesain atau penerima hak dari pendesain yang terdaftar dalam daftar umum desain tata letak sirkuit terpadu. Yang selanjutnya yaitu pengertian rahasia dagang. Rahasia dagang adalah bentuk perlindungan atas informasi yang masih dijaga dan dipertahankan kerahasiaannya oleh karena informasi tersebut sangatlah bernilai dalam menentukan penghasilan material dan non-material baik untuk masa saat ini maupun di masa yang akan datang. Yang selanjutnya ada pengertian varietas tanaman. Hak perlindungan varietas tanaman atau VVT adalah hak yang diberikan kepada pemulia dan atau pemegang hak VVT untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemulihannya atau memberi persetujuan kepada orang hukum untuk melakukan
untuk menggunakan atau memberi atau selama tertentu. Hal ini memberikan pengertian bahwa perlindungan diberikan terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemula tanaman memulai kegiatan pemulihan tanaman. Beberapa istilah yang terkait dengan digunakan perlindungan varietas tanaman antara lain perlindungan varietas tanaman yang selanjutnya disingkat PVT. Yang kedua ada varietas tanaman, yang selanjutnya disebut varietas adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, biji, buah, dan ekspresi karakteristik genotip. Yang ketiga ada pemulihan tanaman adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas. Yang keempat ada benih tanaman, yang selanjutnya disebut benih adalah tanaman dan atau bagian yang digunakan untuk memperbanyak dan mengembangkan tanaman. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.